Senyum terakhir di lorong arsip. Gedung arsip Kota Sukamerta selalu sunyi setelah pukul 6 sore. Bangunan tua bercat krem itu berdiri seperti penjaga ingatan, menyimpan dokumen lama, catatan kepemilikan tanah, surat keputusan, dan berkas yang jarang disentuh manusia. Pada malam itu, hanya satu lampu lorong yang masih menyala, memantulkan cahaya kekuningan ke lantai keramik yang mulai retak. Nara Wijaya, pegawai arsip senior berusia 38 tahun, dikenal sebagai sosok ramah dan nyaris tidak pernah terlihat marah. Ia sering tersenyum pada siapapun, bahkan pada orang yang sekadar lewat. Senyum itu, menurut banyak rekan kerjanya, terasa tulus, terlalu tulus untuk dunia yang penuh kepentingan. Sore itu, Nara adalah orang terakhir yang tercatat masuk ke ruang arsip lantai 2. Buku tamu menunjukkan satu nama lain sebelum gedung ditutup, tamu internal, tanpa keterangan lebih lanjut. Tidak ada yang menganggapnya aneh. Banyak pegawai dari dinas lain sering meminjam dokumen lama tanpa prosedur lengkap. Petugas keamanan malam, Bima Prasetyo, mengingat satu hal kecil yang belakangan terasa mengganggu pikirannya. Saat ia berpatroli sekitar pukul 18.20, ia melihat Nara berdiri di lorong arsip, menghadap seseorang yang wajahnya tidak jelas karena cahaya lampu terhalang rak besi. Yang terlihat hanya satu hal, Nara tersenyum. Bukan senyum basa-basi, melainkan senyum hangat seolah ia mengenal orang itu dengan baik. Bima tidak mendengar percakapan apapun. Lorong itu senyap. Tidak ada suara langkah tergesa, tidak ada nada tinggi, tidak ada pertengkaran. Setelah itu, Bima melanjutkan patroli, dan dalam pikirannya, momen itu menguap begitu saja. Keesokan paginya, bau debu lembab bercampur logam tua memenuhi lantai 2. Nara ditemukan tak bernyawa di kursi kecil dekat meja sortir dokumen. Tidak ada tanda perlawanan. Tidak ada luka mencolok. Wajahnya justru tampak tenang. Bahkan sisa senyum samar masih tertinggal di sudut bibirnya. Kematian itu segera dinyatakan mencurigakan. Kasus tersebut ditangani oleh Arga Satya, penyelidik independen yang sering diminta membantu kepolisian kota dalam kasus-kasus yang terlalu rapi. Arga bukan tipe detektif yang banyak bicara. Ia memperhatikan detail yang dilewatkan orang lain, posisi benda, kebiasaan korban, dan hal-hal kecil yang dianggap remeh. Di ruang arsip, Arga menemukan kejanggalan pertama. Satu map berlabel, Reklasifikasi Tanah Sukamerta Barat 2015, hilang dari rak. Anehnya, tidak ada tanda pembongkaran. Rak itu tertata rapi, seolah map tersebut memang sengaja diambil oleh seseorang yang tahu persis letaknya. Hasil awal forensik tidak menunjukkan racun yang umum. Tidak ada bekas suntikan. Tidak ada luka cekik. Kematian terjadi dengan cara yang sangat halus. Nyaris seperti tubuh korban berhenti dengan sendirinya. Arga tahu, ini bukan kebetulan. Ia lalu menelusuri kebiasaan Nara. Dari rekan kerja, Arga mendapat gambaran yang sama. Nara suka membantu, sering mengabaikan prosedur demi memudahkan orang lain, dan jarang menaruh curiga. Senyum Nara adalah pintu yang terlalu mudah dibuka oleh siapapun. Satu detail kecil menarik perhatian Arga. Di meja Nara terdapat 2 cangkir kopi. Satu sudah kosong, satu lagi masih setengah penuh dan dingin. Tidak ada sidik jari asing yang jelas, seolah cangkir itu telah dibersihkan dengan sangat hati-hati. Di lorong arsip, Arga berdiri tepat di posisi yang sama seperti yang diceritakan Bima. Ia membayangkan seseorang berdiri di hadapan Nara, menerima senyum yang salah sasaran, senyum yang membuat korban merasa aman, lengah, dan percaya. Arga menyadari satu hal penting, pelaku bukan orang asing. Ia adalah seseorang yang dikenal Nara, cukup dipercaya untuk berada bersamanya tanpa menimbulkan rasa takut, dan cukup paham arsip untuk mengambil satu dokumen tertentu tanpa meninggalkan jejak. Kematian Nara bukan ledakan emosi. Ia adalah hasil perhitungan. Dan senyum itu, senyum terakhir Nara, bukan tanda kebahagiaan, melainkan awal dari kesalahan fatal yang akan membuka jaringan kebohongan besar di balik dokumen-dokumen sunyi gedung arsip Sukamerta. Dokumen yang tidak pernah ada. Pagi itu, gedung arsip kota Sukamerta terasa berbeda. Bukan karena garis polisi yang membentang di lantai 2, melainkan karena suasana kerja yang mendadak kaku. Setiap langkah terdengar terlalu jelas. Setiap bisikan terasa mencurigakan. Seolah-olah bangunan tua itu sedang menahan napas, menunggu rahasianya dibongkar. Arga Satya berdiri lama di depan rak tempat map, Reklasifikasi Tanah Sukamerta Barat 2015, seharusnya berada.
Rak itu bersih dari debu yang biasanya menempel di sudut-sudut besi. Artinya, map tersebut sering diambil dan dikembalikan, atau baru saja dihilangkan dengan sengaja. Tidak mungkin seseorang yang tidak terbiasa bekerja di sini tahu persis posisi dokumen itu. Ia mulai menelusuri daftar pegawai yang memiliki akses lantai 2. Ada beberapa nama yang muncul berulang dalam catatan peminjaman arsip, termasuk Ratna Lestari, Kepala Subbagian Administrasi, Dion Mahendra, staf pemetaan dari Dinas Tata Kota, dan Sari Wulandari, pegawai kontrak yang baru setahun bekerja namun dikenal cekatan. Semua tampak wajar. Terlalu wajar. Arga kemudian memeriksa log kamera pengawas. Rekaman menunjukkan lorong arsip pada sore kejadian. Sekitar pukul 18.18, terlihat sosok berpostur sedang masuk ke lorong, wajahnya tertutup bayangan rak. Beberapa menit kemudian, sosok itu keluar dengan langkah tenang. Tidak terburu-buru, tidak ragu. Kamera tidak menangkap apapun yang mencurigakan, seolah seseorang hanya lewat sebentar. Namun ada satu detail yang membuat Arga berhenti memutar rekaman. Saat sosok itu keluar, tangannya terlihat kosong. Tidak membawa map, tidak membawa tas. Padahal satu dokumen penting hilang. Ini berarti pengambilan map tidak dilakukan secara terang-terangan. Arga lalu memeriksa ruang sortir tempat Nara ditemukan. Meja itu biasanya digunakan untuk menyusun ulang dokumen sebelum dikembalikan ke rak. Di bawah meja, Arga menemukan serpihan kecil kertas coklat tua, ujung map arsip lama yang sobek sangat halus. Sobekan itu bukan karena usia, melainkan karena ditarik perlahan agar tidak bersuara. Seseorang pernah membuka map itu di ruangan ini, bukan untuk membaca seluruh isinya, melainkan untuk mengambil satu bagian tertentu. Hasil lanjutan forensik akhirnya keluar. Nara meninggal karena zat kimia yang sangat jarang, diserap perlahan melalui minuman. Zat itu tidak langsung mematikan, tetapi menurunkan fungsi jantung secara bertahap tanpa menimbulkan rasa sakit berarti. Cara yang rapi, terlalu rapi untuk kejahatan spontan. Cangkir kopi setengah penuh menjadi kunci. Arga menyadari, Nara tidak pernah menghabiskan kopi jika sedang fokus bekerja. Ia akan meminumnya sedikit demi sedikit. Artinya, kopi itu diminum bersama seseorang yang datang membawa rasa aman. Arga memanggil kembali Bima Prasetyo, petugas keamanan. Dari ceritanya, Arga mendapatkan satu detail tambahan yang sebelumnya dianggap sepele. Orang yang berdiri bersama Nara di lorong tidak mengenakan tanda pengenal. Padahal, hampir semua pegawai dinas terbiasa menggantungkan kartu identitas, bahkan setelah jam kerja. Seseorang sengaja melepasnya. Arga mulai menyusun kemungkinan. Pelaku tahu jadwal Nara, tahu kebiasaan Nara, tahu bahwa Nara tidak curiga pada orang yang dikenalnya. Dan yang terpenting, pelaku tahu isi dokumen yang hilang cukup berbahaya untuk membuat seseorang mengambil risiko besar. Saat menelusuri arsip digital cadangan, Arga menemukan sesuatu yang ganjil. Dokumen, Reklasifikasi Tanah Sukamerta Barat 2015, tercatat pernah direvisi, tetapi tidak pernah diumumkan secara resmi. Ada perubahan kecil pada batas lahan, perubahan yang menguntungkan satu pihak tertentu, namun merugikan warga yang tanahnya kini tercatat sebagai milik negara. Nama pihak yang diuntungkan tidak tercantum langsung. Namun ada satu inisial yang muncul berulang kali dalam catatan internal, RL. Arga menutup laptopnya perlahan. Inisial itu bisa berarti banyak hal. Tapi ia tahu, kasus ini bukan sekadar tentang kematian seorang pegawai arsip yang terlalu ramah. Ini tentang kesalahan kecil yang disengaja, senyum yang diberikan pada orang yang salah, dan dokumen yang seharusnya tidak pernah ada. Di gedung arsip Sukamerta, kebenaran tidak berteriak. Ia bersembunyi dalam tumpukan kertas tua, dan seseorang rela membunuh untuk tetap membuatnya diam. Orang yang paling masuk akal. Di setiap kasus yang tampak rapi, selalu ada satu nama yang terasa terlalu mudah untuk disalahkan. Dalam penyelidikan kematian Nara Wijaya, nama itu perlahan mengemuka tanpa perlu dipaksa, Ratna Lestari. Sebagai Kepala Subbagian Administrasi Gedung Arsip Sukamerta, Ratna memiliki akses penuh ke hampir semua dokumen fisik dan digital. Ia juga satu-satunya pegawai yang tercatat pernah menandatangani revisi internal dokumen, Reklasifikasi Tanah Sukamerta Barat 2015. Inisial RL yang ditemukan Arga terasa seperti potongan puzzle yang akhirnya menemukan tempatnya.
Namun Arga Satya tidak pernah percaya pada kesimpulan yang datang terlalu cepat. Ia mengamati Ratna dari kejauhan. Perempuan itu dikenal disiplin, kaku terhadap prosedur, dan jarang bercakap santai dengan staf. Berbeda jauh dengan Nara yang selalu memberi ruang untuk kompromi kecil. Hubungan kerja mereka seringkali diwarnai ketegangan ringan. Ratna menegur, Nara mengalah. Motif konflik administratif pun terlihat jelas di atas kertas. Tapi Arga melihat kejanggalan lain. Ratna adalah tipe orang yang mencatat segalanya. Setiap peminjaman arsip, setiap perubahan kecil, bahkan kesalahan sepele selalu terdokumentasi rapi. Jika Ratna memang ingin menghilangkan sebuah map, ia akan memastikan ada jejak administratif palsu yang kuat. Namun kenyataannya, map itu justru menghilang tanpa catatan apapun. Terlalu ceroboh untuk seseorang sekelas Ratna. Arga lalu memeriksa ulang rekaman kamera. Postur sosok di lorong arsip tidak cocok dengan Ratna. Langkahnya terlalu ringan, terlalu cepat. Ratna selalu berjalan dengan tempo stabil, nyaris formal. Hal kecil, tapi konsisten. Sementara itu, tekanan dari luar mulai terasa. Media lokal menyorot kasus ini sebagai kematian misterius pegawai arsip. Pihak dinas mendorong penyelesaian cepat. Nama Ratna mulai dibicarakan secara tidak resmi di internal kantor. Semua terlihat mengarah padanya, dan justru itulah yang membuat Arga waspada. Arga memutuskan menelusuri ulang orang-orang yang dianggap tidak berbahaya. Salah satunya Sari Wulandari, pegawai kontrak yang sering diminta membantu pekerjaan ringan. Sari dikenal pendiam, nyaris tidak pernah terlibat konflik. Ia sering diminta Nara membantu menyusun dokumen karena ketelitiannya. Namun Sari tidak memiliki akses penuh ke arsip sensitif, dan secara struktural, ia nyaris tak punya kepentingan apapun. Namun Arga menemukan satu hal menarik. Sari sering menjadi orang terakhir yang membantu Nara sebelum jam pulang. Bukan karena perintah, melainkan karena Nara merasa kasihan jika pekerjaan belum selesai. Kebiasaan kecil, yang tanpa disadari menciptakan kedekatan. Arga juga menelusuri Dion Mahendra, staf pemetaan dari Dinas Tata Kota. Dion adalah tipe teknis, jarang muncul di gedung arsip kecuali saat membutuhkan peta lama. Ia memahami nilai strategis dokumen tanah, tapi hampir tidak pernah berinteraksi langsung dengan Nara. Terlalu jauh, terlalu dingin. Penyelidikan kembali pada kopi di meja Nara. Arga menemukan catatan kecil di buku kerja Nara, jadwal kopi sore dengan tanda bulat kecil. Bukan catatan resmi, hanya kebiasaan pribadi. Arga menyadari, Nara sering minum kopi sore hanya dengan orang tertentu, orang yang membuatnya nyaman. Bukan atasan yang kaku, bukan rekan dari dinas lain yang jarang ia kenal. Saat itu, Arga menyadari kesalahan umum dalam kasus ini. Semua orang mencari pelaku berdasarkan akses dan kekuasaan, bukan berdasarkan kepercayaan. Senyum terakhir Nara bukan diberikan kepada seseorang yang ditakutinya, melainkan kepada seseorang yang ia anggap tidak mungkin menyakitinya. Ratna memang punya akses. Dion punya kepentingan teknis. Tapi keduanya tidak memiliki satu hal penting, kesempatan untuk membuat Nara lengah tanpa menimbulkan rasa curiga. Arga menutup catatannya. Ia tahu, pelaku sebenarnya belum masuk dalam daftar utama siapapun. Orang itu bersembunyi di balik peran kecil, citra aman, dan posisi yang dianggap tidak penting. Dan di gedung arsip Sukamerta, orang yang tampak paling masuk akal untuk dicurigai, justru bukan orang yang membunuh. Hal kecil yang terlalu dekat. Arga Satya kembali ke gedung arsip Sukamerta pada jam yang sama seperti hari kematian Nara Wijaya. Pukul 6 lewat sedikit. Ia ingin merasakan ulang suasana ketika semuanya masih tampak normal. Sebelum satu senyum berubah menjadi akhir. Lorong lantai 2 kembali sunyi. Lampu kuning masih memantulkan bayangan rak besi yang panjang. Di titik itulah Arga berhenti, tepat di tempat Nara terakhir terlihat berdiri bersama seseorang. Dari sudut ini, wajah siapapun memang akan sulit dikenali kamera. Tapi satu hal menjadi jelas, jarak antar tubuh pasti sangat dekat. Terlalu dekat untuk dua orang yang hanya bertukar urusan formal. Arga menuruni lantai dan menuju ruang kecil tempat dispenser air dan mesin kopi kantor berada. Disinilah pegawai biasa berkumpul sore hari. Dari catatan kebersihan, Arga menemukan satu kebiasaan yang menarik. Setiap sore, selalu ada satu cangkir tambahan yang dicuci, meski jumlah pegawai yang tercatat lembur tidak pernah bertambah.
Cangkir itu tidak memiliki nama. Tidak istimewa. Namun bentuknya berbeda. Lebih kecil, dengan retakan halus di bagian pegangan. Arga mengenal retakan itu. Cangkir yang sama ditemukan di meja Nara pada malam kematian. Ia memeriksa kembali daftar lembur. Nara tercatat hampir selalu pulang paling akhir, ditemani 1 atau 2 orang yang membantu, sekadarnya. Dan nama yang paling sering muncul bukan Ratna, bukan Dion. Nama itu, Sari Wulandari. Arga mulai menelusuri rutinitas Sari. Sebagai pegawai kontrak, Sari sering datang lebih awal dan pulang lebih lambat. Ia mengerjakan hal-hal kecil yang jarang diperhatikan, menyusun ulang map, membersihkan meja, membantu memilah dokumen lama. Pekerjaan yang membuatnya tahu banyak tanpa pernah terlihat penting. Dari rekaman kamera di pantry, Arga melihat Sari beberapa kali membuat kopi untuk 2 orang. Selalu 2. Namun 1 cangkir sering dibawa lebih dulu ke lantai 2, lalu 1 lagi menyusul. Wajah Sari tidak menunjukkan apapun, tidak gugup, tidak tergesa. Seolah rutinitas itu adalah bagian normal dari pekerjaannya. Arga juga menemukan fakta lain yang nyaris luput. Zat kimia yang membunuh Nara tidak mudah didapat, tetapi biasa digunakan dalam jumlah kecil untuk membersihkan komponen cetak lama dari jamur dan karat mikro. Zat itu tersimpan di lemari logistik bawah, lemari yang hanya bisa diakses oleh staf kebersihan arsip dan asisten penyortir dokumen. Sari memiliki akses itu. Namun akses saja tidak cukup untuk membunuh seseorang tanpa perlawanan. Yang dibutuhkan adalah kepercayaan. Dan disinilah potongan-potongan mulai menyatu. Dari catatan pribadi Nara, buku kecil yang selalu ia simpan di laci, Arga menemukan beberapa kalimat pendek. Tidak jelas, tidak emosional. Hanya potongan pikiran. Sari terlalu sering lembur. Dia takut kontraknya tidak diperpanjang. Dokumen tanah itu membuatnya gelisah. Arga berhenti membaca. Sari bukan orang tanpa kepentingan. Tanah di Sukamerta Barat, yang direklasifikasi secara diam-diam pada 2015, ternyata mencakup lahan kecil milik keluarganya. Lahan yang kini tercatat bukan lagi milik pribadi, melainkan masuk wilayah pengembangan kota. Keluarga Sari kalah tanpa pernah benar-benar tahu alasannya. Nara mungkin tahu, atau mulai tahu. Dan seperti kebiasaannya, ia mungkin berniat membantu, mencari, membuka, menjelaskan. Senyum Nara bukan senyum curiga. Itu senyum seseorang yang ingin menenangkan. Namun bagi orang yang hidupnya bergantung pada satu kebenaran yang tersembunyi, senyum itu bisa terasa seperti ancaman. Arga menyadari sesuatu yang dingin. Pelaku tidak berniat membunuh pada awalnya. Zat itu bekerja perlahan. Cukup untuk membuat seseorang lemah. Cukup untuk menghentikan perlawanan. Kematian mungkin terjadi lebih cepat dari yang direncanakan, atau justru dianggap konsekuensi yang bisa diterima. Sari tidak terlihat sebagai pembunuh. Ia terlalu dekat, terlalu biasa, terlalu kecil perannya. Dan justru karena itulah, ia tidak pernah dicurigai. Arga menutup berkas. Ia tahu, di narasi terakhir, satu hal harus dijawab. Apakah Sari benar-benar pelaku? Atau hanya orang terdekat yang dimanfaatkan oleh orang lain yang lebih licik? Senyum Nara masih membayangi lorong itu. Dan kebenaran kini tinggal 1 langkah lagi dari terungkap. Senyum yang tidak pernah dibalas. Gedung arsip kota Sukamerta kembali sepi pada sore itu. Garis polisi telah dilepas, kamera kembali berfungsi normal, dan berkas-berkas dikembalikan ke raknya. Dari luar, semuanya tampak seperti kembali berjalan sebagaimana mestinya. Namun bagi Arga Satya, tempat itu tidak akan pernah benar-benar sunyi lagi. Ia duduk sendirian di ruang sortir lantai 2, tepat di kursi kecil tempat Narawijaya ditemukan. Arga menatap meja itu lama, mencoba memahami bagaimana satu peristiwa bisa terasa begitu tenang, padahal dampaknya begitu besar. Arga telah memanggil semua pihak yang terlibat. Ratna, Dion, Sari. Tidak dalam satu ruangan, tidak dengan nada menekan. Ia hanya meminta mereka menceritakan ulang sore terakhir sebelum kematian Nara. Cerita mereka hampir sempurna, terlalu rapi. Namun Arga tidak tertarik pada apa yang mereka katakan, melainkan pada apa yang tidak mereka sadari telah mereka lakukan. Ia memulai dari dokumen yang hilang. Map, reklasifikasi tanah Sukamerta Barat 2015, ternyata tidak benar-benar lenyap.
Isinya sudah dipisahkan jauh hari sebelum malam kematian Nara. Seseorang telah mengambil satu lembar penting dan menyelipkannya kembali ke dalam arsip lain. Arsip lama yang jarang disentuh dan tidak tercantum dalam pencarian digital. Pelaku tidak ingin menghapus kebenaran. Ia hanya ingin menguburnya. Lembar itu akhirnya ditemukan Arga di map inventaris lama, terselip rapi seperti kesalahan administrasi. Di sana tertulis jelas, perubahan batas lahan dilakukan tanpa sosialisasi dan melanggar prosedur. Di sudut bawah dokumen, terdapat paraf akhir. Paraf itu bukan milik Ratna. Bukan milik Dion. Paraf itu milik Nara Wijaya. Nara tidak terlibat. Ia mencoba memperbaiki kesalahan lama, dan itulah yang membuatnya berbahaya. Arga lalu mengungkap bagian yang paling sulit diterima. Sari Wulandari memang menyiapkan kopi itu, dan Sari memang menambahkan zat kimia tersebut. Namun bukan dengan niat membunuh. Sari melakukannya karena percaya bahwa zat itu hanya akan membuat Nara pingsan sementara. Cukup lama untuk mengambil dokumen dan menyelamatkan keluarganya dari kehilangan tanah terakhir mereka. Tidak lebih. Kesalahan Sari adalah percaya pada seseorang. Orang itu adalah Ratna Lestari. Ratna tahu persis sifat Sari, cemas, patuh, dan takut kehilangan pekerjaannya. Ratna pula yang pertama kali menyebut zat pembersih arsip itu, menyebut dosis kecilnya, aman, dan menyarankan kopi sebagai media paling tidak mencurigakan. Ratna tidak pernah menyentuh kopi, tidak pernah masuk lorong arsip malam itu, tidak pernah muncul di kamera. Ia hanya berdiri cukup dekat untuk mengarahkan. Ratna juga yang memastikan Nara tetap lembur malam itu, dengan menunda persetujuan dokumen dan menciptakan tekanan kerja kecil yang tampak sepele. Ia tahu Nara akan tetap tinggal. Ia tahu Sari akan menemani. Dan ia tahu senyum Nara akan muncul pada orang yang dianggapnya aman. Kematian Nara terjadi lebih cepat dari perhitungan siapapun. Sari runtuh saat menyadari kebenaran itu. Ia tidak berteriak, tidak membantah. Ia hanya diam, menyadari bahwa senyum Nara malam itu bukan untuk memaafkan, melainkan untuk menenangkan seseorang yang justru sedang dimanfaatkan. Ratna ditangkap bukan sebagai pelaku langsung, melainkan sebagai pengendali. Orang yang tidak pernah menyentuh korban, tapi menggerakkan semua variabel menuju satu hasil yang sunyi. Kasus itu ditutup tanpa sorotan besar. Tidak ada kejar-kejaran. Tidak ada pengakuan dramatis. Hanya satu pelajaran pahit yang tertinggal di gedung arsip Sukamerta. Bahwa kejahatan paling berbahaya bukan dilakukan oleh orang yang terlihat kejam, melainkan oleh mereka yang paham sistem, mengerti manusia, dan tahu persis siapa yang akan tersenyum pada orang yang salah. Arga berdiri, mematikan lampu lorong, dan meninggalkan gedung itu. Senyum Nara tetap tinggal di sana, sebagai pengingat bahwa kebaikan tanpa kewaspadaan kadang berakhir dalam diam yang mencurigakan.